Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Alawiyah. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemateri dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Erli. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana contoh dari siklus akuntansinya pada pencatatannya pada korporasi. Langsung saja kita masuk ke contohnya ya. Baik, sebelumnya saya sudah menyediakan file. Kalian bisa lihat di sana. Bisa disamakan dengan video yang saya utarakan. Baik, yang pertama ini saya menyediakan ada 22 contoh transaksi yang akan kami gunakan dalam pencatatan akuntansi pada simpan pinjam pada korporasi. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke tanggal yang pertama, ada 1 Februari 2008. Jadi di situ ada sekelompok warga itu mendirikan koperasi dengan jumlah 250 orang. Koperasi ini diberi nama Keluarga Sejahtera. Pada tanggal 1 Februarinya, mereka menyerahkan uang 600.000 per orang sebagai simpanan pokok. Langsung saja kita masuk ke jurnal umumnya. Nah, di jurnal umumnya ini, pertama ada tanggal 1 Februari 2008, 250 orang menyetorkan dengan 600.000 per orang. Otomatis 250 dikali 600.000 menghasilkan 150 juta. Ini menambah pada kas pada korporasi Keluarga Sejahtera. Kas bertambah 150 juta dan simpanan pokok posisi kredit 150 juta. Ini sebagai akun pendamping dan masuk ke bertambah di kredit simpanan pokok 150 juta. Kemudian yang tanggal 2 Februari dikeluarkan uang sewa untuk kantor 2.500.000 untuk setahun. Maka masuk kasnya berkurang 2.500.000 untuk membayar sewa, kemudian akun debitnya sewa dibayar di muka 2.500.000. Kemudian tanggal 5 Februari koperasi membeli peralatan kantor seharga 20 juta kredit kepada toko makmur dan sisanya tunai. Berarti peralatan kantor bertambah 20 juta di posisi debit, kasnya berkurang karena membayar untuk peralatan kantor. Karena baru bayar 10 juta, masih ada 10 juta, maka dibayar masuknya ke utang usaha bertambah di kredit 10 juta. Kemudian tanggal 6, koperasi membeli perlengkapan kantor seharga 500.000 secara tunai. Otomatis 500.000 mengurangi kas karena kas kita berkurang untuk membayar, kemudian perlengkapan kantor bertambah senilai 500.000. Kemudian kita masuk ke 5 Maret 2008, sebanyak 250 orang menyetor uang sebesar 50.000 per orang sebagai simpanan wajib anggota. Berarti di sini kasnya bertambah 12.500.000 dari 250 orang dikali dengan setorannya 50.000 per orang menghasilkan 12.500.000 menambah posisi akun kas di debit, kemudian simpanan wajibnya di kredit 12.500.000. Nih. Oke, kita masuk ke transaksi yang berikutnya. 8 Maret, koperasi memperoleh kredit usaha dari BRI sebesar 50 juta dengan tingkat bunga 1,5%. Mendapat kredit usaha dari BRI otomatis menambah kas. Tanggal 8 Maret. Kas bertambah 50 juta. Kemudian kita memiliki utang kepada bank yaitu 50 juta juga. Kemudian tanggal 9 tanggal 9 anggota koperasi menyimpan uangnya 5 juta di koperasi. Berarti kasnya bertambah 5 juta dengan catatan simpanan sukarela. Ini yang membedakan dari pencatatan akuntansi pada umumnya. Dalam koperasi itu hanya ada penambahan seperti simpanan pokok. Ya, ada simpanan pokok. Terus ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Sebenarnya ini sama pada akuntansi umumnya, hanya membedakan akun-akun seperti ini yang berbeda. Simpanan pokok, simpanan wajib, seperti itu. Untuk cara mempostingnya pun sama, tidak beda dengan akuntansi pada umumnya. Postingnya sama, semua yang berhubungan pertama. Misalkan kita mau memposting akun kas dengan nomor akun 1110. Oke, kita lihat di sini bagian kas mana aja. Oke, nih kas.
kas, kas, kas. Kita masukkan ke dalam sini. Sesuai urutan tanggal. Tanggal 1 ada debit masuk kas. Terangannya apa nih? Setoran. Setoran simpanan pokok dari anggota 150 juta di debit. Karena belum ada saldonya, masuk ke saldo awal 150 juta. Terus tanggal 2 ternyata mengurangi kas buat bayar apa sewa tanah, sewa itu, sewa tadi bayar sewa pokoknya. Nah tanggal 2 nih sewa dibayar muka, mengurangi kan tadi kasnya, berkurang. Kredit, karena posisi awal di debit ketemu kredit jadi dikurangin, maka 147.500. Begitu juga dengan seterusnya, semua akun pun sama, kas, piutang anggota, kemudian peralatan kantor, sama semua harus diposting berdasarkan per akunnya ya. Kalau posting buku besar itu dia lebih spesifik ke akun, per akun. Jadi mana yang masuk kas semua. Piutang semua, utang semua, seperti itu. Bedanya nanti kalau misalkan kredit sama. Kalau saldo awalnya di kredit, Kalau saldo awalnya di kredit, kemudian ketemu debit, maka harus dikurangin. Masih kalau hasil pengurangannya lebih besar, misalkan 10 juta, kemudian ada pemasukan lagi dari debit, dari pembayaran utang, misalkan 12 juta, otomatis kan lebih besar debit ya, maka nanti selisihnya itu bukan masuk ke sini, bukan masuk ke kredit, tapi masuknya ke debit. Jika ininya hasil amin, maka langsung pindah ke debit. Karena kan hitungannya min ya, gitu. Kalau ini kan nggak 10 juta, terus pembayaran sebagai utangnya 6 juta, berarti masih ada sisa 4 juta. Ini berkurang ya, 4 juta kurangin 2 juta, hasilnya 2 juta. Kalau kredit ketemu kredit ditambah, kalau kredit ketemu debit dikurang. Begitu juga debit. Debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang. Oke. Sebenarnya sederhana banget sih ini, nggak terlalu rumit. Ini sama saja sama akuntansi umumnya. Cuma yang membedakan ada akun simpan pinjam dan simpan pokok ataupun simpanan sukarela. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Revita Ratinur Rahma.